Oke, baik, teman-teman, bisa dengar suara saya? Siapa? Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, baik, hari ini kita lanjutkan sebagai pengganti dari yang kemarin karena kebetulan saya ada rapat yang mendadak begitu, sehingga harus kita tunda hari ini. Eh, Kemarin Anda semua sudah asistensi dengan asisten terkait dengan pembahasan sebelumnya. Nah, sebagai gambaran bahwa EAS akan dilaksanakan tanggal 5 untuk fisika dasar. Kemudian saya berencana untuk minggu depan hari Rabu kita akan adakan kuis bahannya bab 5, 6, dan 7. Ya, 5, 6, dan 7 mohon untuk dipersiapkan termasuk untuk persiapan dengan EAS. Ya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan materi dulu untuk ke bab yang ketujuh, di mana pada bab yang ketujuh nanti kita akan membahas tentang mekanika benda berubah bentuk yang nanti akan dilanjutkan pada fluida, ya, di mana sebenarnya materi ini sebenarnya kerap sekali juga ada di sekitar kita, di mana ketika kita berbicara tentang mekanika benda berubah bentuk itu nanti salah satunya seperti kemarin kita sudah bahas yaitu di bab 4 yaitu tentang elastisitas ditumbuhkan, ya, karena dia akan mengalami perubahan bentuk tapi setelah itu dia akan kembali pada posisinya. Kemudian di bab 6 kita juga sudah membahas terkait dengan pegas, di mana pegas itu juga mengalami perubahan bentuk tetapi suatu ketika dia akan kembali pada posisi semula. Jadi kita akan berbicara tentang ini, ya. Oke. Oke, jadi mekanika benda berubah bentuk yang nanti juga akan disambung dengan fluida, karena fluida itu sebagai bagian yang nanti akan berdampak atau berefek dari benda yang berubah bentuk tadi. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ini beberapa hal yang nanti akan kita coba bahas di bab ini, di mana kita akan membahas tentang beberapa hal terkait dengan perubahan benda. Jadi kalau kita perhatikan seperti yang kemarin kita juga sudah bahas ini, ya, benda kaku, di mana pada benda kaku ini tentang atau benda tegar itu adalah gerak benda tegar, di sana ada fungsi torsi dan sebagainya. Jadi kalau yang sebelumnya kita anggap bahwa benda itu sebagai partikel, tetapi ketika di benda kaku ini maka wujud benda sudah diperhitungkan. Artinya wujud itu bentuknya, kemudian ukurannya, kemudian posisinya sudah mulai diperhitungkan. Ya. Kemudian selain itu kita juga akan membahas nanti terkait dengan pengaruh dari beberapa gaya dari luar yang nanti akan berdampak pada benda itu. Ya. Meskipun benda tegar atau benda kaku itu terkadang juga mengalami punya batas di mana benda itu akan menjadi sebuah benda yang menjadi berubah bentuk. Jadi sebagai contoh kalau kita punya penggaris, kita tekuk begini, maka suatu ketika akan patah. Sampai titik mana dia akan patah? Atau kalau dia belum sampai pada titik patahnya, maka dia akan kembali ke posisi semula. Sehingga kita akan berbicara tentang elastisitas atau kelentingan, ya, yang sebagian kita sudah bahas pada bab yang keempat, di mana di sana kita membahas tentang elastisitas dari tumbukan, ya, tumbukan. Kemudian kita akan berbicara tentang hidrostatika, di mana pada hidrostatika ini kita akan berbicara tentang fluida, ini fluida yang diam, fluida diam. Atau fluida diam di sini bisa diartikan bahwa fluida yang tidak mengalami perubahan, ya. Bisa diartikan pula bahwa fluida yang jumlahnya atau ukurannya cukup besar, meskipun dia mengalami pergerakan, tapi pergerakan tidak mengubah volume dari sebuah benda tersebut. Sebagai contoh adalah kalau kita perhatikan yang namanya hidrostatika itu bisa diartikan pada air laut. Ya, meskipun air laut itu bergerak, tetapi pergerakannya itu tidak mengubah perubahan secara signifikan terhadap volume dari air laut tersebut. Jadi maka diasumsikan bahwa pada air laut itu tetap fluidanya fluida yang diam, diasumsikan, meskipun sebenarnya
Kalau kita harus detail, maka dia tidak diam. Kemudian pada dinamika fluida kita akan berbicara tentang misalnya adalah pada pipa, aliran fluida pada pipa. Ya. Sebagai gambaran bahwa teman-teman bahwa yang namanya fluida itu tidak harus berupa fluida cair. Gas itu juga dianggap sebagai fluida. Ya, udara itu juga fluida sebenarnya. Ya. Hanya saja terkadang pergerakan udara atau gas ini, terutama udara itu tidak begitu kita rasakan. Tetapi kalau kita misalnya melihat adanya puting beliung, angin puting beliung, kemudian badai dan sebagainya, baru kita merasakan bahwa itu adalah juga sebagai fluida. Ya. Nah, yang pertama kita akan masuk pada elastisitas, di mana kalau kita berbicara elastisitas itu adalah suatu kecenderungan suatu benda, ya, yang pada awalnya memiliki bentuk tertentu, tetapi setelah diberi sebuah gaya maka dia akan berubah bentuknya. Tetapi setelah gaya itu hilang, maka benda itu akan mengalami atau kembali pada posisi semula. Ya, posisi semula. Sebagai contoh misalnya, ya kita punya yang namanya misalnya adalah karet. Ya, kemudian karet, kemudian ada juga besi juga bisa. Contohnya kalau besi ini kan pada pegas ya, pegas. Kemudian masih banyak lagi yang mungkin Anda semua juga sudah melakukan percobaan. Mungkin kalau ada di situ percobaannya tentang apa modulus, ya, modulus elastisitas. Kemudian nanti juga akan masuk pada modulus Young dan sebagainya. Ya, ini kalau kita bergerak. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya batang yang begini, batang apapun begitu, kemudian ini kita tarik dengan gaya F, maka dia akan begini. Nah, pas di sini ini berarti ini ada F, maka di sini akan ada yang namanya F aksen, di mana kalau yang F aksen kemarin kita anggap sebagai apa? Restore force atau gaya pemulih. Jadi pada saat dia di sini, maka sigma F-nya sama dengan 0. Ketika F-nya ini kita hilangkan, maka dia akan bergetar. Bahkan dia akan mengalami getaran menjadi getaran harmonis selaras yang nanti kita bisa hitung berapa omeganya. Ya, itu terjadi pada. Nah, sehingga kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi pada benda tersebut, yang kita lihat kan hanya bahwa dia ada gaya luar. Tapi kalau kita lihat sebenarnya gaya luar itu, kalau kita menganggap bahwa benda itu sebagai benda yang benda tegar atau benda yang sudah diperhitungkan bentuknya, kemudian luasnya, ukuran dan dimensinya, maka kita lihat akan seperti ini, ya, ya, ya. Kalau kita lihat seperti ini, misalnya ini kondisi awalnya demikian, maka kemudian ini ada luasan, dimana kalau ini saya tarik dengan gaya F, ini saya tarik dengan gaya F, maka akan muncul perenggangan, akan mengalami perubahan. Kalau bendanya benda yang elastis, ya, benda yang elastis, misalnya jangan punya karet gelang atau karet misalnya, anda tarik begitu, maka akan ada yang namanya elastisitas sebenarnya di sana. Ya, kemudian ini kalau kita berbicara tentang gaya benda kaku, maka sebenarnya gaya ini F ini akan terdistribusi secara merata di sini, ya, sehingga akan muncul yang namanya istilahnya tegangan tarik. Teman-teman yang mungkin ini tidak ada yang backgroundnya teknik sipil ya atau teknik mesin, kalau ada teknik sipil nanti biasanya ada uji tarik, uji tekan. Ya, mungkin yang dari departemen yang lain sebenarnya tinggal memanfaatkan saja hasilnya. Tetapi kalau dari teknik mesin misalnya teknik sipilnya atau teknik material biasanya ada itu uji tarik, uji tekan. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui salah satunya adalah berapa sih batas crack dari sebuah benda tersebut. Sebagai contoh kalau misalnya punya sebuah besi misalnya, besi itu akan mengalami uji tarik dan uji tekan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui beban maksimum yang dia mampu bisa topang. Ya, jadi ada luasannya bahwa tegangan tarik besarnya gaya F ini dibagi dengan A. Ya, ya. Kemudian dari situ akan muncul yang namanya regangan. Regangan itu adalah perubahan panjangnya. Jadi peregangannya adalah perubahan panjang ini dibagi panjang mula-mula. Ya, apakah dia ditarik ataupun dia ditekan, ada perubahan. Ya.
Mohon maaf Pak, suaranya hilang. Oke, baik. Sudah ya? Sampai mana tadi? Suara hilang. Belum? Sebelum Bapak nulis rumus itu hilang Pak. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita punya ini tidak hanya berlaku pada tarik saja, pada tekan juga demikian sebenarnya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, kalau jenengan menekan sebuah bola atau sebuah balon yang sudah diisi dengan udara, maka ketika anda dorong, maka akan terjadi perubahan. Ketika Anda lepas, maka dia akan balik lagi. Begitu juga dengan pegas. Pegas pada sebuah pensil atau sebuah bolpen itu juga demikian. Ya, pada pegas pada bolpen itu juga demikian. Ketika Anda tekan, maka dia akan balik lagi. Sebenarnya inilah dari gaya pemulih yang kemarin kita juga sudah bahas. Jadi gaya pemulih ya. Jadi kalau saya punya pegas begini, ya. Jadi kalau ini saya tarik, maka dia akan menjadi begini. Ini ada F, ini ada F-nya sebenarnya. Yang kemarin kita lihat kan, oh ini ada K. Nah, K-nya ini, kekakuannya ini sebenarnya didasarkan dari sini sebenarnya. Nanti perhitungannya K. Di mana K adalah konstanta kekuatan. Dari mana saya bisa mendapatkan? Ya ini sebenarnya. Dari ini sama yang atas ini sebenarnya. Ini proses untuk mendapatkan konstanta kekakuan pegas. Jadi kita bisa banyak cara untuk mendapatkan itu. Jadi bisa kita tarik atau kita tekan. Nah, sehingga dengan perubahan ini akan muncul yang namanya modulus Young. Ya, modulus Young ini adalah perbandingan antara tegangannya dengan perubahannya. Nah, kalau Anda perhatikan ini sebenarnya kan kalau tegangan tarik ini mirip dengan yang disebut sebagai tekanan. Ya kan, F besarnya gaya yang bekerja pada suatu luasan. Ya, itu adalah tekanannya. Begitu. Ya, jadi sehingga saya punya modulus Young. Ya. Modulus Young ini sebenarnya disebut juga modulus elastisitas. Seberapa besar sih dia bisa elastis? Artinya nanti suatu ketiknya dia akan patah tentunya. Ya, ini. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti akan seperti ini kan. Nah ini tidak sama ini seperti tadi. Nah ini yang berikutnya adalah gesernya. Terkadang kita melihat atau kita melakukan memberikan gaya pada suatu benda itu tidak tepat pada pusat masanya. Ya, sehingga ya kita harus mencari juga sebenarnya seberapa sih kemampuan dia ketika perubahan bentuknya itu tidak istilahnya tidak tegak lurus dengan permukaannya. Ya, jadi bisa seperti ini. Jadi ini yang kita coba tarik dari sebelah sini dan sebelah sini. Jadi ini yang kita tarik di sini, ini kita tarik yang di sini. Maka tentunya dia akan menjadi menceng begini kan. Itu yang disebut sebagai modulus geser atau modulus yang arahnya sebenarnya ini tidak tegak lurus sebenarnya. Ya. Jadi kalau yang tadi kan tegak lurus, yang tadi kan begini, saya kasih gaya ke sana, tepat di sini. Sehingga nanti perubahannya akan menjadi begini. Nah, ini cuman di sini sehingga perubahannya menjadi seperti ini. Jadi ini adalah modulus Young. Ini lebih ke arah tegak lurus ini, tetapi yang di sini lebih ke arah mencengnya atau gesernya. Ya. Sehingga saya dapatkan seperti ini, bahwa regangan gesernya adalah X per H. H itu ketinggiannya. Atau disebut kalau dari sini bisa menjadi tangan B beta. Ini adalah modulus gesernya. Ini sebenarnya pengantar untuk mendapatkan nanti sebenarnya apa sih fungsi dari tekanan sebenarnya nanti kan begitu. Oke. Nah sekarang kalau misalnya apa namanya gaya atau gaya itu kita berikan pada suatu benda yang tertutup sekarang. Kalau tadi kan benda yang istilahnya dia benda yang mengalami pergerakan atau perubahan hanya dalam satu atau dua sisi saja. Sekarang bagaimana kalau dia bekerja pada suatu benda di mana benda itu akan mengalami perubahan di setiap sisinya. Ya, setiap sisinya. Ya. Paling gampang adalah kalau ini kan tekanan. Paling gampang adalah kalau misalnya Anda punya sebuah balon atau sebuah bola. Kemudian Anda kasih ada pompa di sini. Maka balonnya akan mengalami perubahan
Perubahan apa? Bentuk. Nah, karena bal ini mengalami perubahan bentuk terjadi karena apa? Ini karena elastisitasnya. Kalau dia tidak elastis, maka yang terjadi adalah tekanan udara di dalamnya akan menjadi sangat besar. Ya, menjadi sangat besar. Sehingga kita dapatkan perubahannya akan menjadi seperti ini, perubahan ini delta P-nya. Sehingga akan terjadi perubahan volumenya. Ya, V0 plus delta V. Ya, V0 plus delta V. Ini berarti tegangan dan regangan volume. Jadi tidak hanya kalau kita tekan saja, tetapi bisa juga bahwa fluida gaya yang diberikan itu dari dalam. Ya. Kalau benda itu adalah benda yang tidak elastis, maka tekanan di dalamnya akan menjadi besar. Contohnya apa? Tabung gas. Anda misalkan tabung gas, baik gas melon maupun gas yang apapun itu, maka dia diisi dengan gas yang memiliki tekanan tinggi. Ya. Sehingga apa? Kalau misalnya tabungnya itu tabung yang elastis, maka dia akan mengalami perubahan bentuk. Ukurannya akan menjadi besar. Ya. Tetapi karena dia adalah bungkusnya ini atau tabungnya ini dari bahan yang tidak elastis, dalam tanda petik elastisnya tidak elastis seperti yang elastis dalam bentuk pergeseran, bukan, tetapi dalam seluruh badannya dia, maka tekanan di dalamnya menjadi lebih kencang, lebih kuat, lebih besar. Sehingga kalau misalnya di situ ada kasih lubang, maka muncul apa? Begitu kan? Mulai kebocoran gas, mulai yang kita gunakan untuk masak dan sebagainya. Karena apa? Karena tekanan di dalamnya lebih besar daripada tekanan yang ada di luar. Maka akan muncul ini pressure-nya. Ya. Ini tidak, kalau yang ini, Pak, ini ilustrasinya kan ditekan semua, ya enggak apa-apa. Ditekan dari permukaan luar, maka dia akan lebih mengecil. Ya, akan mengecil dia. Itu yang disebut sebagai modulus Boole. Ya, tegangan dibagi dengan regangan. Dan tegangannya adalah apa? Ini delta P tadi. F per A. Dan ini adalah regangan volume, perubahan volumenya. Sebenarnya akan sama dengan B sama dengan F per A dikali dengan apa di sini? Menjadi V0 per V kan kalau seperti ini kira-kira ya. Ya, begini kan ya. Delta V per delta per V0. Jadi perubahannya akan seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak mengalami perubahan apapun, ya volume tetap yang berubah hanya ini saja akhirnya. Ya, ini yang terjadi pada apa? Pada tabung gas. Ya, tekanan yang berubah, volumenya berubah nggak? Volumenya berubah ini. Volume apa? Volume gasnya. Tetapi secara volume bentuk dari tabungnya kan tidak berubah, sehingga ini dianggap sama dengan satu. Sehingga tidak ada namanya modulus Boole karena tidak ada perubahan apapun. Yang berubah hanya apa? Tekanan. Ya, sehingga akan muncul ini nanti kompresibilitasnya ini. Ya, di mana kompresibilitas sama dengan K sama dengan 1 per B. Jadi kalau Anda buktikan di sini, maka K akan sama dengan apa di sini 1 per B. Ya sudah, kita masukkan di sini. Ya, kompresibilitasnya. Ya, ini kalau bendanya apa? Benda yang tidak elastis seperti tabung gas. Tapi kalau bendanya elastis, maka akan ada muncul ini tanda minus. Ya, tanda minus ini jika tekanan bertambah maka volume akan mengecil. Sehingga B akan selalu bernilai positif. Ya, ngerti maksudnya? Jadi kita harus bedakan. Jadi ada uji yang namanya uji tekan dan uji regangan. Stress dan strain namanya, kalau di beberapa buku mengatakan stress dan strain ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini pengantar saja bahwa oh ternyata yang ada di sekitar kita juga fenomena itu juga ada ternyata. Jadi nanti kalau jenengan disuruh menjelaskan, oh ternyata seperti itu. Kenapa
Kalau tabung gas itu ketika sudah habis itu tidak boleh bisa keluar karena tekanan di dalamnya sudah hampir sama dengan tekanan di udara di luar, sehingga tidak akan bisa mengalir lagi itu tekanannya. Ya. Permisi Pak, izin bertanya. Jadi Iya. modulus Boole itu selalu bernilai positif ya, nggak mungkin negatif. Gimana Mbak? Si modulus Boole ini nggak mungkin negatif kan? Nggak mungkin. Karena nilai konstanta kan tidak mungkin negatif. Ini kan konstanta ini sebenarnya. Maka tanda minus jika tekanan bertambah, maka volumenya mengecil. Maka delta P kan minus kan ya. Sehingga selalu positif karena dia konstanta ini. Ini hanya persamaannya saja, tetapi secara konstantanya dia nilainya positif. Seperti misalnya massa jenis, apakah ada massa jenis negatif? Kan tidak ada. Ya. Konstanta kekakuan pegas itu juga tidak ada. Jadi kalau Anda perhatikan bahwa pegas itu kan sama dengan F sama dengan minus Kx. Kalau Anda perhatikan yang minus itu bukan punyanya K-nya, tapi yang minus ini adalah punyanya X-nya. Iya. Oke? Oke, Pak. Ya. Oke, baik. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi pada praktikum kemarin kan tentang tetapan pegas. Nah, terus aslab kami itu bertanya mana yang lebih elastis antara besi dan karet. Kan setiap kelompok ada 2 aslab, Pak. Terus aslab Sebentar, saya besarkan dulu volumenya, ini terlalu kecil di saya. Bentar ya. Sudah, Pak? Monggo diulangi. Jadi kan pada praktikum terakhir kan tentang tetapan pegas. Jadi aslab kami itu bertanya tentang mana yang lebih elastis antara besi dan karet. Terus dua-dua aslabnya berbeda, Pak. Satu aslabnya bilang karet karena seperti pengertian yang kita ketahui kan. Terus aslab yang satunya bilang besi dengan alasan karena dari pengertian elastis tegangan dibagi regangan, sedangkan karet ini regangannya lebih besar daripada besi. Jadi berbanding terbalik dengan besi. Jadi dapat dikatakan besi lebih elastis. Dan sampai sekarang aslabnya itu masih kekeh sama besi elastis, yang satunya karet elastis. Nah, kami pada bingung jadinya, Pak. Kemarin pada debat tentang itu aja. Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Nah, semuanya tergantung sebenarnya. Ya, tergantung. Maka nanti akan ke sana, salah satunya adalah bahwa dari sifat A-nya. A-nya itu bagaimana luasnya? Ya, sebenarnya kan luasnya, luas gaya yang bekerja padanya. Ya, kalau kalian punya besi, tetapi luas permukaannya di sini, luas permukaannya ini adalah misalnya 1 meter, ya, kira-kira apakah dia akan elastis dibandingkan dengan karet yang kecil? Ya, ini kasih gaya. Kira-kira elastis yang mana? Sekarang yang berikutnya adalah kalau jenengan punya sama-sama misalnya seperti ini. Kalau saya kasih gaya misalnya, gayanya gaya geser ya, gaya regangan geser tadi. Ini ukurannya sangat besar. Ya. Anda kasih gaya F. Kemudian di sisi lain Anda punya karet kecil. Ya, Anda kasih gaya F. Ya. Kira-kira bagaimana? Jadi yang namanya nanti regangan dan sebagainya itu sebenarnya adalah perubahannya. Nah, perubahan tergantung apa? Tergantung luas penampangnya ini sebenarnya salah satunya. Kalau Anda perhatikan karet itu, kalau karet itu dengan ukuran yang sangat besar, kemudian dia salah satunya juga yang perlu juga diperhatikan adalah bahwa tidak selamanya ya karet itu lebih elastis dibandingkan dengan besi. Ya, tidak selamanya seperti itu. Tergantung karetnya komposisinya seperti apa.
Kalau jenengan pakai karetnya karet gelang ya pasti lebih elastis apa? Karet. Tapi kalau karet-karet yang digunakan untuk dampernya mesin-mesin yang sangat besar, Anda tidak bisa mengatakan begitu. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa karet lebih elastis daripada besi, belum tentu. Tergantung juga besi itu komposisinya seperti apa, dipakainya seperti apa, kemudian bentuknya juga bagaimana. Ya, masing-masing asisten punya alasan tentunya di situ. Dan alasan itu karena dia melihat dari satu sisi saja, tidak melihat dari sisi yang lain. Ya, luas ini nanti juga sebenarnya ada bedanya juga, Mas. Nanti di sini akan masuk pada, kalau luas ini kan akan masuk pada perforasinya. Apa lubang-lubang lah. Kalau misalnya permukaan saya kasih lubang-lubang begini, bagaimana? Dari besinya itu. Nah, luasnya sama loh. Kira-kira seperti apa? Jadi faktornya banyak. Jadi saya tidak menyalahkan asisten dan saya tidak menyalahkan jenengan. Masing-masing punya alasan yang cuman alasan itu belum dipadukan, digabungkan dengan fenomena yang ada. Baik, terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa menambah jawaban. Seperti ini misalnya, ban itu karet atau bukan? Ban mobil terbuat dari karet atau bukan? Karet, Pak. Nah, sekarang Anda bedakan antara ban dalam dan ban luar. Sama-sama karet kan? Ban dalam kan elastis, ban luar tidak. Ya elastis tapi tidak seperti yang di dalam. Belum lagi kalau jenengan lihat ban mobil-mobil yang tidak ada anginnya misalnya ban untuk traktor misalnya, itu juga beda lagi. Tapi memang kalau kita lihat dari sifat aslinya, ya tanpa kita melihat komposisi, kalau aslinya karet itu lebih elastis dibandingkan dengan apa? Besi, ya. Dengan ukuran yang sama dan sebagainya dia elastis yang karet, ya. Tetapi dengan beberapa modifikasi dan bentuk ya, maka kita tidak bisa mengatakan, bisa jadi besi lebih elastis dibandingkan dengan karet. Contohnya apa? Ya besi saya buat menjadi pegas. Kira-kira kalau misalnya mobil, Anda punya mobil, karena Anda mengatakan, oh karet lebih elastis. Anda tidak pakai shock breaker-nya dari besi, tapi dikasih karet bantalannya. Kira-kira bisa elastis nggak? Enggak. Nah, jadi kita harus lihat kasus yang kasus dari aplikasi dari sebuah antara besi dan karet itu ada di mana. Karena fungsinya sama, semuanya untuk menahan redaman sebenarnya. Redaman dari sebuah getaran. Sehingga kalau Anda perhatikan sekarang ada kendaraan sudah menggunakan air suspension. Yang meredam itu sebenarnya apa? Itu kan pakai karet, itu balon karet. Yang meredam itu karet atau udaranya. Itu juga menarik itu kalau kita berbicara tentang tekanan itu di sini nih. Air suspension pada sebuah bis misalnya. Sama sebenarnya. Caranya bagaimana? Ini delta P-nya ini yang diatur sama ada valve di sini. Jadi kalau di sini ada ini misalnya ada bentuknya begini, ini ada valve. Nah, valve-nya ini yang diatur untuk mengisi udara yang ada di sini. Maka di sini biasanya ada tekanan, ada balon udara yang cukup besar kayak kompresor begitu yang masuk ke sini. Ini yang diatur. Saya ingin membuat dia lebih keras atau lebih lunak, ya. Ini yang diatur dari sini. Itu tekanannya. Nah, inilah yang disebut ada di modulus bulknya, ada di sini sebenarnya. Kalau modulus bulk itu ada di sini. Nah, terkait dengan elastisitas. Oke, begitu ya. Jadi realnya seperti itu. Sama seperti ada bagaimana antara kayu dengan apa? Kayu dengan besi atau kayu dengan karet. Ya tergantung juga. Kayunya bentuknya seperti apa. Sama seperti halnya kalau jenengan punya penggaris.
kalau kita punya penggaris begini misalnya, ini penggaris ya. Kalau Anda berikan gayanya begini kan melengkung, tapi kalau gayanya begini melengkung enggak? Tidak, susah melengkungnya. Jadi kalau tergantung ini tadi posisi dari gaya terhadap permukaannya. Jadi kalau E per A-nya begini, ini melengkung ini, loh melengkung. Tetapi kalau gayanya begini, tidak melengkung ini, nggak melengkung. Jadi tergantung dari aplikasinya sebenarnya. Ya, jadi diaplikasikan di mana, kemudian gaya yang diberikan seperti apa. Begitu kira-kira ya. Makanya izin bertanya, Pak. ya, Jadi yang paling berpengaruh untuk suatu elastisitas benda tuh bisa dibilang bentuk dari bendanya tuh Pak ya. bentuk kemudian adalah arah gaya yang diberikan. Lalu kalau bentuk itu yang lebih berpengaruh tuh luas permukaannya atau ketebalannya gitu Pak? Bisa jadi luas permukaan, bisa jadi ketebalan. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini luasnya lebih luas atau enggak. Tetapi paling tidak nanti salah satunya memang luas. Ya, salah satunya. Sama seperti halnya kalau Anda perhatikan ini sepeda motor. Anda perhatikan arm sepeda motor yang menghubungkan antara bodi dengan ban. Di belakang itu loh, sebelum ada itu kan ada bentuknya yang namanya bentuk turbular. Bentuknya kan kotak begini. Ini kan rodanya dari sini. Ini shockbreakernya kan begini kan ya. Ini biasanya kotak. Ini akan jauh lebih kuat dibandingkan kalau bulat. Ini kalau penampangnya akan seperti ini penampangnya. Ini akan lebih kuat dibandingkan kalau pemasangnya seperti ini dengan ukuran yang sama. Ya. Sama seperti halnya pada pemasangan kayu atau apapun juga demikian. Karena sebenarnya adalah gaya ikatnya ini, penampangnya ini. Jadi ini kan ada F-nya. F per A. Kemampuan dia menampung. Nah, nanti kita akan coba lihat sebenarnya pada slide berikutnya. Oke ya. Oke, baik. Lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada di sini. Jadi suatu ketika itu akan ini. Jadi kalau di sini itu adalah istilahnya adalah proporsional limit, batas proporsional. Jadi kalau misalnya ini saya kasih stresnya 30, ini ketemunya 20. Kalau ini saya kasih misalnya 60, maka di sini 40. Nah, suatu ketika sampai di sini, ini batas. Ini sudah tidak lagi linear. Jadi kalau di sini misalnya ketemunya adalah misalnya 70, mungkin ini masih linear ya. Berarti per berapa itu. Nah, ketika di sini sudah, di sini, ya ini misalnya sudah 90, ini harusnya berapa? Tapi ini tidak bisa ini. Mungkin tinggal ini misalnya kalau kita anggap ini 50, oh ini hanya 52. Artinya apa? Di sini sudah apa? Ada unsur dari material properties. Elastisitas. Apalagi nanti dari sini, kalau ini udah batas elastisitasnya, ketika di sini dia sudah tidak lagi balik, tapi baliknya tidak sempurna. Ya, dia bisa balik tapi tidak sempurna. Nah, sampai di sini, batas di sini, dia tidak bisa balik. Jadi kalau jenengan punya besi misalnya, besi begitu Anda tegang begini, Anda lepas balik posisi semula. Ya. Ini bisa dikatakan sebagai proporsional. Kemudian sampai di B, ini Anda balik tapi baliknya sudah tidak lagi lurus begini. Ada bengkong sedikit, agak bengkong begitu, tapi balik. Nah, sampai di C ini, ya, ketika di C ini, ketika ada begini, patah. Ya, atau bahkan sama sekali tidak balik. Jadi kalau Anda punya besi, Anda bengkokkan begini, ketika Anda lepaskan dia tidak balik, maka posisi gaya yang Anda berikan sudah sampai di sini.
Itu dikatakan sebagai ada batas proporsi, batas elastis, dan titik putus. Jadi kalau kita punya material itu sebenarnya seperti ini. Nah, biasanya ini akan diuji. Ini seberapa besar sih batasnya di sini? Karena ini akan sebanding dengan F gayanya. Jadi pada uji jembatan, uji balok pada jembatan itu seperti itu. Jadi balok pada jembatan itu kalau ada perusahaan jembatan layang itu bentuknya kan begini. Ini bukan dibuat begini. Masanya bukan begini tapi begini. Karena apa? Salah satunya ini tekanannya. Dengan ukurannya yang sama, dia masanya tidak dibuat tertidur, tapi dia tetap tegak, vertikal, bukan horizontal nanti masanya. Maksudnya mau terkait dengan posisinya ya, bukan vertikal tuh vertikal tegak begini, bukan. Tetapi begini, bukan begini. Karena kalau begini ada tekanan begini, maka ya tekanannya, kekuatannya dia akan menjadi lebih. Ini terkait dengan Y. Begitu ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh nanti kita bisa. Oke. Itu, nah sama seperti halnya begini sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan supaya ada tekanan ini nih, FRA-nya ini. Untuk untuk menghilangkan ini supaya elastisitasnya ini tidak muncul, maka biasanya apa? Kayak misalnya pada pisau itu dibuat tajam begini. Jadi yang namanya pisau itu tajam, itu sebenarnya bukan tajam. Karena apa? Karena posisinya ini A-nya mendekati 0. Sehingga tekanannya menjadi sangat besar. Ya, tekanan ke bawah ini F-nya menjadi sangat besar. Jadi kalau ini nanti akan menekan sebuah permukaan apapun di sini, maka dia akan gampang masuk. Ya, nanti kita akan lihat di fluida statis nanti. Jadi ini pengantar, ternyata sifat material itu seperti itu. Ada suatu saat adalah fracture point atau batas crack, batas perubahan bentuk, batas patah. Ya, batas patahnya ada di situ. Sama seperti halnya kalau kalian naik ke atas atap yang terbuat dari galvalum misalnya, kalau Anda naik jalan di situ, ya jalan di situ, kemudian dia akan balik lagi, itu nggak apa-apa, berarti dia masih berada pada batas ini atau batas ini. Tetapi kalau Anda naik tiba-tiba kemudian dia melengkung, dia akan balik lagi, berarti Anda berada di sini. Ya, itu yang terjadi. Oke, nanti jangan. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah kita masuk pada ini. Karena apa? Kita juga akan tetap menggunakan ini tekanan tadi, FRA tadi. Ya, hanya saja dia terjadi atau gaya itu akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya berupa apa? Lingkungan sekitarnya berupa fluida. Dalam hal ini yang ada di sini adalah yang lebih spesifik adalah air. Ya, air. Jadi kalau kita berkaitan dengan air, maka ada massa jenis kan? Ya, ini kan. Kemudian ada tekanannya. Nah, ini FRA. Jadi sama seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya dengan berada di sini tangki, kemudian ini ada permukaannya begini. Sama kalau Anda punya permukaan bendanya adalah dengan ukuran yang sama, begini, ya. Anda letakkan begini, dia akan mengambang. Tetapi kalau Anda meletakkannya begini, dengan ukuran yang sama, dia akan tenggelam. Ini akan mengambang. Karena apa? A-nya ini. Ini disebut sebagai tekanan hidrostatis sebenarnya. Ya, tekanan hidrostatis. Jadi salah satunya bahwa A ini akan menentukan. Jadi sama-sama jenengan punya sama seperti misalnya jenengan punya lembaran besi misalnya atau penggaris ini aja begini, penggaris. Penggaris kalau Anda letakkan di atas permukaan air dengan posisi seperti ini, dia akan mengapung. Iya kan? Tetapi kalau Anda meletakkannya seperti ini, jatuhkannya ke bawah begini, kemungkinan besar dia akan tenggelam. Padahal itu apa? Massa jenisnya sama. Ya, massa jenisnya sama.
Jadi massa jenis itu tidak selamanya akan menentukan. Kalau kita berbicara tentang apa? Hukum Bernoulli, Pak, Archimedes. Ada benda melayang, mengapung, dan tenggelam. Bahwa massa jenisnya, kalau massa jenisnya sama dengan massa jenis air, maka dia akan melayang. Kalau massa jenisnya benda itu lebih kecil dari massa jenisnya air, dia akan apa? Mengapung. Begitu kan ya? Kalau massa jenisnya benda itu lebih besar daripada massa jenisnya air, dia akan tenggelam. Kalau kita hanya berkaca pada itu saja, ya tidak selamanya tepat. Oke, paham sampai di situ dulu, teman-teman? Paham? Ya, jadi tidak selamanya seperti itu. Jadi apa? Ya itu tadi. Makanya ini luas penampang ini. Ini sebenarnya tekanan ini adalah tekanan yang apa? Tekanan ke atas. Gaya ke atasnya, maka akan sebanding dengan F. Dengan A. Kalau A-nya itu lebih besar, maka tekanannya akan lebih kecil. Tekanan yang diakibatkan oleh gaya ini. Sehingga prinsip dari sebuah paku, sebuah pisau, itu di situ. Memperkecil ini. A dibuat sekecil mungkin. Bahkan kalau bisa itu sama dengan 0. Supaya apa? Dia tidak ada gaya perlawanan dari bawah. Gaya yang dari atas itu plus bisa masuk. Sehingga kenapa kok pisau harus diasah? Diasah begitu. Atau paku harus dibuat runcing. Di situ sebenarnya. Oke? Paham ya? Aplikasinya apa? Nanti kita lihat di sini. Nah, tekanan fluida. Ya, tekanan fluida kan seperti ini. Jadi kalau saya punya sebuah fluida begini, ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa nanti akan ada yang namanya tekanan hidrostatis. Ada sebuah pertanyaan sebenarnya begini. Pernah jenengan mungkin mendengar bahwa kalau Anda mau berenang, latihan berenang, maka berenanglah di kolam yang lebih dalam. Supaya kamu bisa cepat bisa berenang. Apa komentar jenengan? Benar atau salah itu? Karena kalau yang lebih dalam itu maka tekanannya lebih besar. Benar nggak kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Atau memberikan komentar? Ayo. Pernah nggak seperti itu? Katanya ada orang mengatakan kalau latihan berenang jangan berenang yang di kolam yang kedalamannya hanya 50 cm. Tapi berenanglah, latihanlah ke kolam yang kedalamannya ya jangan terlalu dalam banget lah, misalnya yang 180 cm misalnya. Jangan yang 6 meter. Maka ketika Anda berlatih berenang di kedalaman yang 180, maka Anda akan lebih cepat untuk bisa berenang. Ada yang bisa memberikan jawaban? Ayo, kira-kira siapa yang bisa memberikan komentar? Mungkin bisa jadi benar, Pak. Kenapa benarnya, Hadi? Ayo. Soalnya kalau di kolam yang lebih dalam tuh keadaannya beda sama yang lebih dangkal. Jadi kalau yang lebih dalam tuh kita jadi ada lebih banyak tekanan dan lebih terdesak itu, Pak, buat bisa berenang gitu, Pak. Jadi lebih terdorong gitu supaya kita makin cepat bisa gitu. Terdorongnya dari sisi apanya? Pertanyaannya. Dari diri kita Kalau sendiri. kita berbicara, oke, kalau dari fisika, kira-kira benar nggak itu? Kalau kita tinjau dari sisi ilmu fisika yang kita pelajari, benar nggak kira-kira? Hah? Kalau menurut saya sama aja Pak, di kolam pendek sama dalam, tergantung kedalamannya. Tergantung apa? Tergantung kedalamannya kita berenang. Kalau kita di kolam dalam karena di atas juga sama aja tekanannya. Oke, yang lainnya? Dara mungkin? Kopi mungkin? Permisi Pak, sebelumnya saya izin bertanya Pak.
Tekanan dari bawah itu tekanan apa ya, Pak? Saya belum pernah tahu, Pak, ada tekanan air dari bawah, taunya adanya gayanya doang. Oke, ya, oke, sebentar, nanti kita bahas. Yang lainnya? Oke, baik. Satu ya. Jadi kalau misalnya itu nanti kita akan masuk pada yang namanya tekanan hidrostatis. Jadi kalau kita lihat seperti ini misalnya, pertanyaan Mbak Tati juga sama nanti. Jadi kalau saya punya seperti ini, oke, maaf. Ya, kita punya seperti ini, maka kita punya yang namanya ini sampelnya, maka sampel air kalau kita lihat di sini sampel air, kondisi seperti ini ada Y dan sebagainya. Nah sebenarnya nanti ada perubahan. Di sini ada perubahan, ada gaya ke bawah. Ya. Pada level 1 ini gaya ke bawah. Gaya ini disebabkan oleh apa? Oleh massa yang ada di atasnya ini. Ini ada air ini. Ya. Jadi massa yang ada di atasnya akan memberikan, ini sebenarnya kan kalau misalnya kita anggap seperti ini, segini misalnya, maka ini akan ada V. Sebenarnya. V oleh apa? Oleh air yang ada di atasnya ini. Semua air yang ada di atasnya akan memberikan apa? Memberikan tekanan ke bawah. Oke. Nah, sementara pada bagian bawah kalau kita ambil sampel ini maka akan ada gaya ke atasnya. Gaya ke atasnya. Diakibatkan apa? Ini sampelnya ada luasannya nanti di sini. Jadi di sini sebenarnya akan ada gaya ke atas. Ya, gaya atas dari permukaan. Ini kalau kita lihat dari sebuah posisi di sebuah air. Tanpa kita menyebut di situ ada bahannya dulu atau material apapun di situ. Nah, dalam kondisi setimbang, air ini tidak mengalir, dia kondisinya tenang begitu, maka di sini akan setimbang. Ya. Dalam kondisi setimbang, maka di kedalaman ini atau di sini kedalaman ini, maka ada gaya yang ke bawah, yang dia akibatnya apa? Air yang ada di atasnya ini. Kemudian saya punya sampel air ini, dia akan punya gaya ke bawah. Sementara karena ini kondisi seperti ini, maka ini akan ada, karena kita asumsikan ini adalah luasannya ini, maka akan ada gaya ke atas. Sebenarnya bukan gaya ini sebenarnya dari P-nya, maka ini disebutlah P-nya. Karena ini adalah luasannya sama, dianggap bahwa luasannya sama, maka ini juga ada A, ini juga ada A, maka di sini akan menjadi apa? Karena luasannya kan sama. Sebenarnya ini kan jadi, kalau kita lihat ini akan ada F2, kemudian ini ada A begitu, yang arahnya ke atas. Kemudian yang di sini ada W dengan juga ada A juga. Kemudian di sini juga ada F1 juga ada A. Kan seperti ini akhirnya. Oke, biasa. Dalam kondisi timbang ya. Dalam kondisi timbang maka ini akan sama. Maka karena ini A-nya A sama-sama A, maka saya bisa lihat di sini. Maka ini menjadi apa? Bahwa dalam kondisi timbang gaya yang bekerja di sini akan sama. Maka F2 ini akan sama dengan W ditambah dengan F1. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan seperti yang tadi saya sampaikan tadi, misalnya Anda punya pisau. Berarti ini ada apa? Ada F1. Tekanan ya, ini F1. Kemudian di sini ada W. Tetapi W-nya ini apa? Ini A-nya sangat kecil. Sangat kecil kan? Karena dia sangat kecil, maka A yang ini kan punyanya A2 sebenarnya. Maka gaya ke atasnya ini seakan-akan tidak ada. Sehingga yang bekerja hanya ini saja akhirnya. Sehingga menjadi tajam. Istilahnya itu adalah sebenarnya gaya perlawanan ke atasnya. Nah, gayanya itu kan akan ditentukan, akan berdampak pada tekanan ke atasnya. Jadi kalau misalnya kita punya paku atau apapun,
sebenarnya kan kalau distribusinya kan begini, ini kan gayanya ke bawah, tetapi sebenarnya yang nanti akan melawan kan ini, tetapi ke di sini kan akan ke sana. Sehingga ini akan mulus saja ke bawah. Karena apa? Di sini hanya akan ada gesekan begini. Tidak ada yang dalam arah tegak lurus. Berbeda kalau misalnya jenengan pisaunya atau pakunya dibuat begini, kotak begini. Maka yang akan ini kan ada ini 1, ada 2, ada 3. Karena dia punya luasan ini A kan ya. Maka gaya inilah yang menghasilkan apa? Tekanannya. P ke atasnya. Begitu mungkin jawabannya Mbak Zahra. Jadi karena dia punya permukaan itu, maka seakan-akan dia akan didorong ke atas. Bukan seakan-akan, memang iya. Jadi kalau misalnya tadi di mana tadi yang di mana tadi ya? Di mana tadi Mbak Zahra? Atau di sini ya? Di slide sebelumnya kayaknya Pak. Yang ini? Ya, yang itu. Ya, ini kan? Yang Anda pertanyakan kan ini kan? Ini tadi, karena dia punya V, ini kan punya V nih. Kita anggap ini tidak dikasih gaya dari luar, tapi punya V. Tetapi ini kan ada luasan. Luasan inilah nanti yang akan berpengaruh pada gaya ke atasnya. Ini kan ada gaya ke atas harusnya ini. F ke atas kan? Melawan tadi seperti yang sebuah paku tadi kan ya? Kayak gaya Archimedes gitu Pak. Iya, ini nanti arahnya ke sana. Jadi kita alurkan ke sana. Ini ada tekanan fluida, ini kita masih melihat tekanannya. Maka nanti akan menjadi seperti ini kan? Ya. Pada saat kesetimbangan tekanan fluida ini hukum tekanan hidrostatis. Kita akan melihat di sini. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita berenang di kolam yang dangkal dengan kolam yang lebih tinggi, lebih dalam, kira-kira ada enggak perbedaan di tekanannya? Tidak ada. Ketika kita berenang kan kita akan di atas ini. Ya kan? Tekanan hidrostatisnya kan begitu. Tetapi kenapa kalau kita berenang di kolam yang lebih dalam, kita akan lebih cepat bisa berenang? Psikologis. Kalau saya tidak bisa berusaha untuk berenang, saya akan tenggelam dan mati. Iya. Tetapi kalau kita lihat dari sini sama nanti. Jadi kalau kita lihat ini ada gaya ke atasnya. Ini tadi kan F2-nya itu harus sama dengan ini. F1 dan mg. Jadi dalam kondisi dia setimbang, dia tidak bergerak apapun. Di kedalaman berapapun akan seperti itu. Nah, ini akan sama dengan ini. Ini juga. Ini harusnya ada A ya. Mohon maaf, ini harusnya ada A ini. Iya kan? Kan begini. Sehingga sama dengan F-nya sama dengan P2 dikalikan A, P1 kalikan dengan A, Mg dikalikan dengan A. A-nya kan saya hilangkan. Boleh kan ya? Karena A-nya sama. Oke, besok tahu ya? Kemudian ya kita dapatkan ini akhirnya. Dengan M sama dengan rho kali V. Ya, rho V kan ya? Oh, ini maaf, ini tidak ada. Mohon maaf, ini tidak ada. Ini ya? Betul, tidak ada. Ya. Ya, seperti itu kan ya? Ini ya, M-nya ya. Sehingga kalau kita lihat akan seperti ini. Sehingga akan menjadi demikian. Pada Y1 sama dengan 0, maka P1 sama dengan P0. Ini dianggap sebagai tekanan atmosfer. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, ya sudah, kita tinggal pakai yang mana? Berarti P, misalnya P-nya di sini, P, maka P di sini sama dengan ini 1, 2, 3, maka kalau P1 ya plus rho G delta H1. H1 ini berapa? H delta H-nya berarti adalah H1 min H P. Kan begitu kan? Saya bisa pakai bahwa P di sini sama dengan ya P di sini saya dapatkan
bisa P3 plus rho G H3 min HP. Sama seperti kalau kita punya bahwa V sama dengan V0 plus A dikalikan T. T-nya ini sebenarnya kan T1 min T0, ini kan T1. Kan begitu kan ya? Mirip seperti yang di situ. Itu disebut sebagai tekanan hidrostatis. Yang benar itu adalah semakin dalam, ya, kalau Anda nanti berenangnya semakin ke dalam ini, maka semakin ke dalam ini Anda akan mendapat gaya perlawanan ke atas. Tetapi kalau dia di atas, dengan kolam yang kedalamannya hanya sekian, sama-sama di atas loh ya, itu sama saja. Tetapi ketika Anda mulai masuk ke dalam, baru. Oke, ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Jadi tekanan hidrostatis itu resultan tekanan dari suatu titik. Iya, tekanan hidrostatis itu tekanan yang dialami oleh suatu benda yang tidak, suatu fluida yang tidak bergerak, di mana dia hanya akan dipengaruhi oleh tekanan kedalamannya. Selain itu tekanan yang ada di atasnya. Dengan H ini sebenarnya adalah H itu sama dengan HP, tempatnya kalau ini saya katakan sebagai P min H0. Perbedaan kedalamannya. Sama seperti kalau dengan punya energi potensial gravitasi. EPG-nya kan sama dengan mg delta H kan? Cuman kadang kita tidak mengatakan bahwa delta H-nya itu biasanya adalah langsung bahwa referensi awalnya dianggap sebagai 0. Ya, jadi kalau misalnya saya punya, oh ini ketinggiannya adalah H-nya sama dengan 10 meter. Maka 0-nya kan ada di sini. Tetapi saya bisa mengatakan, ini 10 meter, kalau di sini 10, maka di sini 20. Ya, sebenarnya kan. Jadi Pak, tekanan hidrostatis itu nilai yang udah dikurangi sama tekanan dari bawah. Bukan dari bawah. Jadi tekanan yang dialami oleh suatu posisi di dalam suatu fluida dibandingkan dengan tekanan di sekitarnya sebenarnya. Nah, kalau misalnya seperti ini kan terkait dengan yang di atas 0 ini. P0-nya kan ada di sini 0-nya. Maka tekanan di dalamnya ini sebenarnya akan sama dengan P0 plus rho GH. Itu terhadap yang di atas. Tapi kalau terhadap yang dua, berarti kan delta P-nya ini. Ya, sebenarnya diakibatkan oleh kedalamannya. Cuman kedalamannya ini kan tergantung referensi nolnya ada di mana. Kalau referensi nolnya di permukaan ya terkait dengan kedalaman terhadap permukaan. Kalau referensi yang diketahui itu ada di sini yang ke 1 ya terhadap 1. Jadi tekanan yang tekanan pada suatu titik tertentu di suatu fluida dalam kondisi keseimbang bergantung pada kedalamannya. Bukan pada dimensi horizontal dari fluida atau wadahnya. Jadi kedalamannya. Oke, Pak. Oke, gitu ya. Nah, sehingga dari sini akan muncul yang namanya prinsip ini, hukum Pascal nanti, salah satunya. Ini karena permukaannya. Ya, permukaannya. Dalam hukum Pascal itu dalam ruang tertutup, maka tekanan akan diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama. Ya, ini karena dianggap bahwa fluidanya tidak bergerak, mengalami keseimbangan di sini. Tidak tumpah ya, tidak tumpah. Nah, kemudian dari situ akan muncul yang ini Archimedes itu seperti yang ditanyakan oleh Mbak Zara tadi. Prinsip dari Archimedes bagaimana? Prinsip dari Archimedes kalau itu ada benda. Kalau tidak ada benda, itu tekanan hidrostatis. Ya. Jadi Archimedes itu adalah prinsip yang terjadi atau yang dialami oleh suatu benda ketika dia berada di fluida. Dalam hal ini adalah di air atau di cairan. Sehingga akan ada ini deltanya ini. Ini loh delta H-nya ini sebenarnya yang menembakkan dia. Jadi kalau kita lihat dari sini maka akan ada ini. Di sini ada gaya ke bawah. Gaya ke bawah dari apa? Gaya yang diakibatkan oleh massa fluida yang ada di atasnya ini.
Salah satunya di situ. Ya. Kemudian ada gaya yang ke atas karena apa? Karena ada luasnya tadi. Ini ada gaya luasnya. Kemudian di sini sendiri ada gaya massa sebenarnya nanti. Oke. Sehingga nanti akan muncul gaya angkatnya ini. Sehingga nanti akan muncul yang namanya kapan dia akan tenggelam, kapan dia akan mengapung, kapan dia akan, karena gaya-gaya angkatnya ini. A-nya ini salah satunya. Terutama A yang dua ini. Nah, konsep inilah yang digunakan salah satunya di dalam Archimedes itu. Dia tidak membahas bahwa apakah dia akan tenggelam, apakah dia, prinsipnya ini kalau kita masih berjibaku dengan prinsip dari hukum Archimedes bahwa besarnya massa benda yang tercelup itu sama dengan besarnya volume yang dipindahkan, kan begitu kan ya? Nah, dari sini nanti baru mungkin muncul ketika kita berbicara tentang gaya yang diakibatkan. Ini kan ada gaya W-nya nanti. Ini kan masih gaya angkatnya. Tergantung dari fluidanya ini. Nah, fluidanya ini bisa nggak kalau ininya nanti digabungkan dengan mg-nya, mg bahan, masing-masing punya rho. Di sini kan ada gaya angkatnya ini sebenarnya. Berarti rho F GV sama dengan rho M GV. Kan ini kan hilang. Ya, maka akan masuk di sini. V-nya ini loh. Ini volume benda, ini fluida. Masih bingung? Ayo, masih bingung? Jadi sebenarnya ini yang harus dilawan. Ini yang harus dilawan. Ya, harus dilawan supaya dia bisa mengapung atau tenggelam. Salah satunya adalah kalau misalnya dalam kondisi yang versi kapal selam, ya kapal selam yang akan dicoba dia masanya ini, yang akan dilawan massa ini dengan massa ini kan rho-nya kan air ya. Ini rho dari kapalnya. Bagaimana? Volumenya kan tetap ini. Kita anggap volume tetap, maka ini harus diisi. Kalau dia mau turun ke permukaan, ke kedalaman, maka ada reservoir yang ini harus diisi penuh oleh air. Supaya rho-nya ini menjadi lebih besar. Kalau rho-nya lebih besar, maka ini kan sebenarnya kan bagaimana kondisinya dia, apakah dia tenggelam, apakah dia akan mengapung, itu kan bagaimana hubungan antara FB dengan B. Jika FB lebih besar daripada V, ya maka dia akan apa? Mengapung. Kalau FB sama dengan V, maka dia akan melayang. Kalau FB lebih kecil daripada V, maka dia akan tenggelam. Kan begitu nanti akhirnya hubungannya. Dari Bayon force ini, ya, gaya angkatnya. Gaya angkat ditentukan oleh rho. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa kalau misalnya kita berenang di laut mati misalnya, atau yang memiliki salinitas tinggi, karena rho-nya itu tadi. Kerapatannya sebenarnya. Jadi rho itu akan berdampak pada apa? Jadi rho ini akan berdampak pada kerapatan. Ya, kerapatan partikel. Kerapatan partikel sebenarnya akan berdampak pada ikatan antar partikel. Sehingga ikatan-ikatannya kalau rho-nya besar, ikatan-ikatan ini kan akan kuat. Akan kuat di sini. Sehingga ketika di sini ada benda yang di atasnya, ya akan dilawan oleh ikatan. Kalau dia tidak bisa memecahkan ikatannya ini, maka dia akan mengapung. Sebenarnya kan begitu kan ya. Ada pertanyaan? Atau bingung? Jadi Pak, resultan tekanannya tuh dari
tekanan hidrostatis dikurangi sama tekanan dari gaya angkat ini? Ya, ini adalah gaya angkatnya. Misalnya gaya angkatnya ya. Jadi gaya angkat yang diakibatkan oleh suatu fluida itu sebenarnya tergantung pada rho-nya ini kalau Anda perhatikan. Jadi rho dari fluida itu akan menentukan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya air dan minyak itu rho-nya besar mana? Massa jenis air dan massa jenis minyak? Air, Pak. Air ya. Jadi dia akan di atas karena dia tidak mampu untuk memecahkan itu. Sama seperti halnya seperti yang saya katakan tadi, kalau dengan berenang di laut mati dengan salinitas garam yang cukup tinggi, salinitas salah satunya kan ini rho-nya ini nanti. Rho-nya itulah yang menyebabkan lebih tinggi. Ketika rho-nya lebih tinggi, maka ikatan di molekul-molekul di air ini akan lebih padat, lebih kuat dibandingkan dengan hanya air. Sehingga ketika ada bahan yang di atasnya, dia kalau dia tidak bisa memecahkan ikatannya ini, dia akan mengambang. Sebenarnya kan begitu. Ada dari teknik kimia enggak ini? Coba ditanyakan nanti dari teknik kimia. Apakah benar seperti itu? Nah, kemudian selain itu juga V-nya ini sebenarnya. V itu kan sama dengan apa? A dikalikan dengan T. Ya. Luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, inilah yang juga akan menyebabkan. Jadi tidak selamanya bahwa rho ini nanti akan apa? Kalau rho-nya lebih besar maka dia akan tenggelam. Tidak. Anda harus perhatikan ini A-nya juga. Jadi kalau Anda punya, tadi saya katakan Anda punya lempengan besi yang seperti ini, Anda taruh di atasnya begini, so, kondisi seperti ini dia akan mengambang. Tetapi kalau Anda buat begini, dia akan tenggelam. Karena apa? Hanya ini. Ya, jadi jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Oh, ini rho-nya, kalau rho-nya lebih besar, maka dia akan tenggelam. Ya belum tentu. Oke, begitu maksud saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, izin bertanya, Pak. Ini Monggo. artinya prinsip Archimedes ini menganggap kalau benda itu akan selalu terapung atau di tengah gitu, Pak ya? Iya, prinsipnya akan seperti itu. Terapung, tenggelam, dan melayang. Kan begitu kan isinya. Salah satunya. Berarti kalau misal massa benda itu besar gitu, Pak, kan ada kemungkinan kalau dia tuh bakal tenggelam sampai ke dasarnya gitu, Pak. Berarti udah di luar dari ini ya, Pak? Tergantung permukaannya tadi, Mas. Kalau Anda lihat kapal itu masanya berapa? Besar kan masanya. Tetapi yang salah satunya adalah rho dan ini sebenarnya kan rho dan V-nya ini sebenarnya dua hal ini loh. Jadi kalau di sini ada kapal misalnya, bentuknya kan biasanya begini biasanya. Wah, ini begini kan misalnya. Bisa begini. Ini kan besar, ini masanya kan besar ini. Ratusan ton, apalagi kalau dia mengangkut ada bis, ada truk yang membawa sembako dan sebagainya, ada orang dan sebagainya. Ini kan masanya besar. Tetapi rho-nya kan kecil. Lebih kecil daripada, salah satu lebih kecil daripada air. Karena apa? Dia punya volume. Ya, dia punya volume. Kemudian yang berikutnya, dia pasti akan ada yang begini. Karena apa? Luasnya dibuat begini. Karena apa? Supaya dia keseimbangan sebenarnya di sini. Salah satunya juga bahwa di kapal itu ada batasnya kan? Ini batas maksimum. Jadi kalau yang tercelup tidak lebih dari ini, maka kemungkinan besar dia akan tenggelam. Itu karena apa? Ketika ada goyangan dan sedikit maka dia akan gaya ke bawah ini menjadi lebih besar dibandingkan gaya kembali ke atas. Itu juga disebut sebagai elastisitas. Jadi tidak hanya massa saja, tetapi rho.
Jadi sebenarnya kan yang menyebabkan dia akan tenggelam atau tidak itu kan sebenarnya kan dari rho sama V. Rho ini hubungannya dengan massa ya. Dan V juga kan? Ya. Nah, V ini hubungannya dengan A, luas penampang bagian bawahnya. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Monggo. Saya kan pernah baca-baca gitu toh, Pak. Itu biasanya kan kalau kan tadi dijelasin bahwa tekanan di permukaan atau dimanapun kan aslinya itu sama. Kemudian saya ingin tanya, kan kalau semisal ada alat yang digunakan untuk mengeksplor dasar laut gitu ya, Pak. Kan biasanya saya pernah lihat itu sampai alat di besi tersebut itu penyok gitu loh, Pak. Kan padahal dijelasin tadi kan ada juga gaya angkatnya. Itu penyebab penyoknya bahkan sampai hancurnya itu kenapa ya, Pak? Terima kasih. Oke, ya karena itu tadi. Karena ada tekanan hidrostatik semakin ke dalam, ini semakin ke dalam, tekanan ke atasnya kan semakin besar. Tekanannya menjadi lebih besar. Ketika lebih besar ini kalau bendanya itu adalah tidak yang ini. Nah ini, ada modulus bulknya. Ini kan tekanan gaya ke atasnya lebih besar nih semakin ke dalam. Tekanan lebih besar. Kalau modulus bulknya ini tidak bisa mengimbangi itu, maka ya akan pecah dia. Dia akan masuk di sini. Oh, begitu. Dia akan masuk di grafik ini tadi. Ya, ini salah satu, ini ada strain dan stress. Nah, strain itu adalah tekanannya yang diberikan, stress itu karena adanya apa? Perubahannya. Nah, kalau perubahannya tidak bisa mengikuti dengan strainnya tadi ya akan masuk di sini. Ya kan? Ini kan ada F. Ini akan benar pada P-nya. P-nya tentukanlah apa? Rho G H. Semakin dalam kan hanya semakin dalam kan? Hanya semakin besar kan? Maka P-nya akan semakin besar. Nah, kalau P-nya semakin besar, sementara ini stresnya apa? Perubahannya tidak bisa diikuti dari situ, ini kan? Ya. Oh baik Pak, baik. Terima kasih sudah mengerti. Oke, gitu ya. Makanya sekarang yang diterapkan untuk mengeksplor bahwa laut itu tidak lagi menggunakan seperti itu, tapi menggunakan gelombang mekanik, yaitu gelombang apa? Ultrasonik. Karena dia tidak akan berpengaruh. Paling pengaruhnya cuma karena adanya salinitas atau pergerakan di bawah juga sedikit sekali tapi di situ. Oke, begitu ya. Jadi tidak hanya dari rho-nya saja, tetapi dari permukaannya juga akan berpengaruh. Sama seperti halnya kalau begini, kalau jenengan punya sebuah buku misalnya, sebuah buku itu kalau Anda jatuhkan begini, dengan posisi seperti ini jatuhnya akan pelan. Karena apa? Ada gaya ke atas ini yang disebabkan oleh permukaannya ini. Tetapi kalau Anda jatuhkan dalam miring begini, dia akan jatuhnya lebih cepat. Karena permukaannya lebih kecil. Gaya angkatnya menjadi lebih kecil. Ya? Oke, begitu ya. Nanti kita akan balik lagi untuk ke depannya. Nah, berikutnya adalah ini, nanti kita juga akan berbicara tentang kalau ini masih hidrostatis, gaya pada bendungan. Jadi karena seperti yang saya katakan tadi di depan tadi bahwa tekanannya ini adalah sama dengan rho GH, ini sebenarnya adalah H-nya, H kecil, semakin dalam di sini. Jadi ini kan sebenarnya kan referennya nolnya ada di sini atau di atas sama saja. Ini kan semakin dalam begitu. Semakin ke dalam di sini kan tekanannya akan semakin besar. Nah, tekanannya akan berdampak pada apa? Luasan ini kalau kita lihat dari potongan samping ya, akan seperti ini. Nah, ketika seperti ini maka gaya yang bekerja itu akan menghantam ini. Di kedalamannya akan sama seperti ini. Ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini maka semakin dalam ini kemungkinan besar dia akan mendorong ke sana akan semakin besar. Ya, semakin besar. Sehingga ini harus dikuatkan sebenarnya. Maka ini salah satu bentuk kalau Anda perhatikan di beberapa tanggul
atau di beberapa bendungan, maka di bawah bentuknya akan lebih seperti ini. Karena apa? Di bawah ini tekanannya lebih besar. Sehingga saya butuh penguatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang di atas. Ya, ini seperti ini. Gayanya akan sama seperti ini. D-nya semakin ke bawah dia semakin besar df-nya. Nah, karena dia semakin besar begini, ada kemungkinan dia akan mounting, dia akan bergerak ke sana. Maka yang jebol biasanya di bawah dulu, tidak di atas. Maka akan muncul yang namanya ini torsinya nanti. Jadi kita anggap bahwa kalau kita asumsikan begini, maka ini dianggap sebagai porosnya ada di sini nanti pivotnya. Kan gaya akan ada di sini. Ini kan benarnya kaku, sehingga suatu ketika dia akan begini. Nah, kondisi seperti inilah yang sebenarnya pada zaman Belanda itu orang-orang Belanda pinter sebenarnya. Yang sampai sekarang terkadang kita tidak menyadari itu. Ini biasanya dipakai di pintu air. Terutama pintu air pada daerah-daerah yang sering mengalami rob. Ya, dari rob itu maka dia membuatnya begini, pintu airnya dibuat begini. Dia bisa bergerak. Kalau air dari sini bisa masuk. Tetapi kalau yang air dari sini maka dia tidak akan. Jadi di sini ada batasnya begini. Maka pintu airnya akan seperti ini. Jadi ketika airnya dari sini dengan tekanan yang tinggi dia akan bisa masuk ke sana. Tetapi kalau yang air rob itu masuk ke sini maka dia akan terbatas. Dia akan nutup di sini. Dia tidak akan bisa langsung ke sana. Tetapi yang sekarang orang tidak pernah melihat dari situ. Sekarang ini banyak yang dirusak sehingga beberapa daerah yang berpotensi itu akan apa? Banjir. Ini air ini di sini laut. Ini permukaan, pemukiman. Ya sudah. Jadi prinsipnya seperti itu. Semakin ini akan semakin apa? Semakin airnya semakin naik, maka dia akan bergeraknya akan semakin ke sana. Kalau ini dibuat pintu air. Tetapi kalau bendungan ini kan dibuat apa? Dibuat fix begini. Sehingga apa? Maka di bagian bawah harus saya buat lebih tebal. Karena ada df-nya ini. Df ditentukan oleh ini. P-nya sama dengan ρ G H. Tekanan hidrostatisnya tadi, maka ini sama dengan ini. Ada L, ada DJ, maka ini akan menjadi A. Sebenarnya kan begitu nanti. Jadi nanti seperti itu, nanti kita akan coba lihat berikutnya. Nah, ini juga masih di fluida statis, itu tegangan permukaan. Jadi kalau kalian lihat Persani ada anggang-anggang kalau orang Jawa bilangnya. Ini punya massa ini. Ada massa, tetapi dia tidak tenggelam. Karena ada seperti ini salah satunya. Ada lapisan, misalnya kalau lapisan sabun juga demikian, ada massa tapi tidak tenggelam. Ini karena adanya yang disebut sebagai tegangan permukaan yang ditentukan oleh ini nanti. Nanti kita akan coba lihat berikutnya. Ini kapiler juga demikian. Nanti ada yang namanya kohesi dan adesi kan? Ya, ada kohesi, ada adesi. Ya, kalau seperti ini, mana yang lebih besar, kohesi atau adesinya? Ini pelajaran di SMA. Jadi efek dari tegangan permukaan ada di situ. Jadi kalau air nanti yang mana? Kalau nanti minyak yang mana? Karena kohesinya lebih besar daripada adesinya dan sebagainya. Oke, itu untuk fluida statis. Ada pertanyaan? Nanti yang lainnya nanti coba untuk dibaca di beberapa buku. Ini aplikasinya dari fluida statis pada sistem hidrolik ya. Pada hidrolik ini, ketinggian dongkrak ini dengan perbandingan A ini aja sebenarnya. Sehingga dia akan mendapatkan gaya yang jauh lebih besar untuk mengangkat. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau kita berenang di yang lebih dalam, maka kita akan apa? Cepat bisa berenang karena ada tekanan ke atas yang lebih besar. Itu keliru. Contohnya kalau saya punya kelereng, saya masukkan air di dalam gelas, dia akan tenggelam. Kalau saya masukkan ke kolam yang ke dalamnya 6 meter, dia tetap akan tenggelam. Jadi bukan karena kedalamannya yang lebih dalam itu maka kita akan mudah mengambang, itu tidak.
Yang jelas karena secara psikologis kita takut untuk tenggelam. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia kita ke bawah, maka ketika kita di bawah permukaan air itu 50 cm, sama-sama 50 cm-nya, maka kita akan dapat gaya ke atas. Gaya ke atasnya sama sebenarnya. Begitu sebenarnya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Bentukannya, Pak. Iya, Henar. Kan jadi kan kalau kita nyelupin penggaris secara vertikal, itu kan tenggelam kan, Pak. Nah, Iya. kapal itu kan ujungnya lancip juga tuh, Pak. Yang ke arah airnya kan lancip. Berarti harusnya tuh dia juga tenggelam dong, Pak. Kalau apakah sebaiknya kapal itu dibikin permukaannya lebar juga, kayak buku gitu ditaruh, apa A-nya kan lebar, itu nambang gitu. Oke, baik. Karena kenapa kapal itu dibuat seperti itu? Karena untuk mencapai kesetimbangan. Dia kan begini kan? Dia akan seperti ini. Iya kan? Supaya dia setimbang. Kalau dengan kapal itu dibuat datar begini, ada angin sedikit ya apa? Ada goncangan ini, ada bombak dikit, maka dia akan terpental. Ini sebenarnya untuk menjaga keseimbangan. Di sini ada W, ya. Di sini juga ada kayak ke atas. Jadi supaya apa? Supaya ini kapalnya lebih setimbang saja sebenarnya. Karena kapal itu tidak hanya membutuhkan dia melayang, tetapi bagaimana dengan barang-barang yang ada di atasnya ini. Sehingga dia harus tenggelam. Makanya di sini ada batasnya biasanya. Ada garis lambungnya, itu ada garis. Kalau dia melebihi dari itu, maka kemungkinan besar dia akan tenggelam. Jadi di kapal itu kalau tidak salah, mungkin nanti mohon maaf kalau yang wah sok tahu ini, kalau kita ambil dari samping begini, di sini ada lambungnya, ada garisnya 1, garis 2, garis 3, garis 4 biasanya. Nah, biasanya dalam kondisi kosong, kapal itu sudah masuk dalam batas ini misalnya. Pasti sudah masuk di sini. Artinya apa? Dalam kondisi kosong ini kapalnya sudah setimbang sebenarnya. Dia tidak akan terbalik. Ya, airnya ada di sini misalnya. Ini sudah setimbang ada di sini. Gaya ke atas sudah sama dengan gaya ke bawah. Jadi masih setimbang. Kemudian ketika dia sampai di sini ada penumpang yang dia sampai di sini. Ini masih setimbang. Artinya gaya yang di bawah ini jauh masih lebih besar dibandingkan dengan gaya yang di atas. Setimbang ini, masih setimbang. Jadi kalau yang namanya setimbang itu kan tidak, nanti kan ada torsinya. Kalau kita berbicara tentang kesetimbangan, ini ada kesetimbangan, ini menjadi kesetimbangan total ini. Ya, ada kesetimbangan total. Jadi kalau Anda buat seperti ini ini ada F1, ini ada F2. F1 yang tercelup, F2 yang di atas. Ini sebagai poros. Ya, kalau yang di atas ini sudah lebih besar daripada yang di bawah, maka kemungkinan besar dia akan terbalik. Dengan sedikit goncangan dia akan terbalik. Tetapi ini masih ada batasnya, makanya ada garis lambung di sini. Nah, kalau sudah di sini batas paling atas. Kalau di sini batas paling bawah. Paling jadi tidak boleh lebih dari ini. Kalau lebih dari ini maka kapal ini ada kemungkinan kalau dengan ada gaya yang kecil saja maka dia akan tenggelam. Dia akan terbalik ke sana. Sehingga yang paling aman biasanya ditambahin garis lagi 1 di sini. Nah, garis 1 ini benar-benar batas yang tidak boleh dilanggar. Bahkan kondisi yang terjadi di mana? Di Danau Toba yang beberapa waktu lalu itu kan karena ada batasnya di sini. Di atas ini. Tidak melihat dari batas lambung dari kapal, yang penting penumpang bisa masuk semua dimasukkan. Yang terjadi apa? Akan jadi mounting karena di sini lebih besar. Maka dia akan dengan sedikit gangguan dia akan tenggelam. Ada yang dari perkapalan nggak ini? Halo? Ada yang dari teknik perkapalan? Termasuk di dalamnya kenapa harus dibuat rata-rata ada begini? Ya, ini supaya stabil. Sama seperti kalau Anda punya perahu kecil begitu, perahu kecilnya begini, kemudian di sini dikasih kayu atau apa begitu. Kan seperti itu untuk kestabilan. Oke, begitu. Ada pertanyaan mungkin
Mas Rainer? Ini kurang jelas? Emang sengaja ditelenin biar dia setimbang gitu ya Pak. Iya, betul. Untuk kesetimbangan. Karena dia kesetimbangan total sebenarnya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu hari Senin ya. Kemudian hari Rebunya insya Allah kita akan adakan kuis. Oh ya, kemudian satu lagi, sepertinya jenengan butuh asistensi satu kali lagi sebelum EAS. Silahkan dikontak asistennya. Nanti akan juga saya sampaikan ke asisten. Kira-kira janjiannya hari apa sebelum tanggal 5. Karena tanggal 5-nya ada akan EAS ya. Anda dapat jam berapa EAS-nya? Halo? Halo? Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Iya, Pak. Anda EAS tanggal 5 jam berapa? Belum tahu? Belum mengecek jadwalnya, Pak. Jam 11 sepertinya. Oke. Jam berapa? Jam Belum tahu. 11. Nanti tolong untuk dicek ya. Jam 11. Oke. Baik. Jadi nanti usahakan nanti biar satu kali lagi asisten dengan asistensi ya dengan asdos sehingga nanti minimal bab 7 ini ada beberapa yang bisa disampaikan ya. Oke. Baik, untuk kali ini mungkin saya cukupkan. Nanti akan saya share PPT sama YouTube-nya, videonya. Tapi mungkin tidak bisa hari ini atau besok ya. Oke, mungkin saya akhiri, saya cukupkan untuk kali ini. Terima kasih teman-teman atas diskusi dan masukannya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.